Sesuatu yang dinanti-nanti belum masuk udah dipakai. Pas Belum udah masuk udah dipakai. pas masuk langsung lewat. Itu sebenarnya tuh boleh nggak sih, Ri? Gitu, kalau Dihabisin. misalkan THR itu dihabisin. Dihabisin. Kalau mau dihabisin, iya siapa yang ngelarang juga gitu kan ya. Boleh-boleh aja. Halo Brances, akhirnya kita ketemu di episode perdana Bedpot Batavia Podcast di segmen 5 menit aja, singkat, padat, dan jelas dengan saya Tia sebagai host Bedpot. Saat ini kita udah ada narsum tetap kita, Eri. Halo. Hai Eri. Iya. Gimana? Kita mau ngomongin apa, Eri? Oke, karena episode perdananya lagi bulan Ramadan, gimana kalau kita ngomongin THR? Pas tuh, Eri. Iya. Bisa tuh. Sesuatu yang dinanti-nanti belum masuk udah dipakai. Pas belum udah masuk udah dipakai. pas masuk langsung lewat. Langsung hilang ya. Langsung hilang. Lumayan sebenarnya fenomenanya lumayan, kita dapat ini tiap tahun juga kan nih. Tapi itu kayak nggak pernah habis cerita tentang THR. Betul. Karena kalau misalnya kayak kita tahu momennya tuh kayak momen aji mumpung kan ya, Kalau THR tuh kayak mumpung ada THR kita mau beli tas baru, gadget baru, ada uang kaget lah tas gitu baru, ya. Istilahnya kayak ada uang kaget. Padahal nggak kaget-kaget amat. Karena sebenarnya tiap tahun Tiap kita tahun dapat, karena tiap tahun kita dapat. Cuma kayak udah dapet. THR, oke kita beli apa dulu, baru nanti dibayar pas THR gitu ya, Ri. Betul. Nah, kalau misalnya kayak tadi ngomongin belanja tuh sebenarnya tuh boleh nggak sih, Ri? Gitu. Kalau misalkan THR itu dihabisin. Tentunya lebih ke arah belanja atau spending atau kebutuhan lebaran gitu ya. Jadi sebenarnya sih kan THR itu sama aja kayak income kita ya, kayak gaji ya, pendapatan bulanan kita kan. Jadi kalau mau dihabisin, iya siapa yang ngelarang juga gitu kan ya, boleh-boleh aja. Tapi karena sama seperti dengan penghasilan atau gaji, yang sebaiknya kita sisihkan, nggak kita habiskan, kita tabung sebagian ya untuk dana darurat kah, untuk masa depan, untuk ini itu. Jadi menurut saya sih harusnya ya disimpan juga sih sebagian. Sama kayak gaji lah, disimpan sebagian. Iya, tetap ada alokasinya berarti ya, Ri ya? Tetap harus kita sisihkan. Ya mungkin nanti mungkin nggak semua freelancer sama ya posisinya ya. Ada yang first time jobber, ada yang kebutuhan tahun ini lagi agak luar biasa. Misalkan biasanya saudara-saudara yang datang ke Jakarta, sekarang kita yang harus datang ke kampung, misalkan kita harus mudik, misalnya gitu, ya mungkin itu akan jadi extra expense gitu ya. Tapi selama itu benar keperluan dan kebutuhan yang mendasar banget untuk merayakan hari raya, termasuk zakat, sah-sah aja sih dihabisin. Tapi kalau misalkan udah settle, karirnya udah mantep, spare-nya banyak gitu ya nggak harus dihabisin sih. Tetap harus ada porsi sisanya ya. Betul. Ya. Jadi tergantung di garis bawahi lagi tergantung kebutuhan ya. Oh ya, tapi jangan tunggu sisa ya, sisihkan. Kan kalau sisa selalu kurang. Nggak ada sisa ya? Nggak, kurang selalu. Nggak ada sisa ya? Kalau tunggu sisain nggak ada sisa, jadi lebih baik sisihkan. Oke. Kalau income soalnya selalu kurang. Iya. Nah, tadi kan ngomongin sempat kebutuhan juga, Ri. Kebutuhan setiap orang tuh kan lumayan beda-beda ya. Misalnya walaupun sekarang momen lebaran, ada yang mudik, ada yang kayak di Jakarta aja atau di daerahnya masing-masing lah gitu, nggak mudik. Nah, itu alokasinya ya berapa sih gitu. Jadi sebenarnya alokasi yang pas gitu kurang lebih ya mungkin tadi ya balik lagi kebutuhan beda-beda tapi idealnya lah gitu. Enaknya jadi narsum investasi itu nggak ada jawaban pasti. Nggak ada jawaban pasti ya. Nggak ada jawaban pasti. Semuanya tergantung, betul. First time jobber misalkan habis semua gajinya, THR-nya juga habis. Ya tergantung sih ya, dia first time jobbernya berapa gimana, terus kondisinya persisnya gimana lah, tergantung. Tapi wajar nggak? Wajar. Saya juga dulu waktu first time jobber habis lah boro-boro ada sisa. Tapi kan ya kita kan nggak mau terus-terusan kayak begitu kan. Nah, jadi idealnya sebenarnya sama aja dengan alokasi penyisihan bulanan lah ya kalau income. Kalau yang masih cupu atau yang masih masih pemula 10%, 10%. Ya mulai dari 10%. Kalau yang udah agak canggih bisa di 30%. Ya dan idealnya sih semua orang harus di 30%. 30% ya. 30%. Nah, tapi buat yang hari rayanya nggak mudik, ya, terus belum ada tanggungan, apalagi nggak lebaranan sama sekali, yang non-muslim. Yang non-muslim juga kan dapat THR juga ya, Ria? Iya. 50% lah. 50% bisa lah. 50% bisa. Betul. Nah, kalau misalkan yang udah lebih settle nih, kan banyak freelancers kita yang udah settle juga kan.
Kalau bisa 100%. Wih, THR tabungin aja semua, investasi aja semua kan. Betul, karena tiap bulan kan dia udah nyisihin. Betul, jadi betul. semuanya predicted, semuanya well as planned gitu kan. Jadi ini kenapa kita ngomongin kok langsung jauh banget sih Yas gitu kan. Karena yang first time jobber ini kan nantinya tidak first time jobber lagi kan. Yeah. Akan settle dan mantep juga kan. Betul, gitu. Nah, semua. siapin mentalnya dari sekarang. Betul. Gitu. Setuju banget. Oke, Brownsers, sekian obrolan singkat, padat, dan jelas hari ini. Kita udah dapet kesimpulan ya, kalau THR itu jangan dihabiskan tapi harus disisihkan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di Bedpot selanjutnya.